Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Selamat datang untuk kita semuanya untuk beribadah pada sore hari ini. Biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan ibadah dengan sukacita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini, karena kami percaya oleh kuasa darah-Mu, kami menjadi ciptaan yang baru, yang dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini, kami yang ada di tempat ini, melakukan ibadah yang seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kuasailah ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar kami benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu dengan pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati Bapa ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah kami boleh memuliakan Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul lagi untuk sore hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Yeah.
Sebab Dia Yesus Allah yang perkasa dalam hidup kita, yang selalu terus melindungi dan menyertai kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan bahwa hidupku sekarang ku persembahkan. tak berubah selamanya Tuhan. Cinta kasih kami kepadamu Tuhan, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami ingin tetap mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Kami ingin menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah lingkungan kami saat ini Tuhan. Bapa, Engkau yang melihat semua yang kami lakukan Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan firman-Mu Tuhan,
untuk kami dapat jalan di dalam terang kasih-Mu Tuhan, tidak menyimpang Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong, biarlah firman-Mu yang selalu memberi kekuatan kepada kami Bapa di saat badai masalah dalam hidup kami ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan, karena kami menyerahkan hidup kami ini kepadamu Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menjadi suluh yang menerangi jalan hidup kami Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam firman-Mu. Kami selalu rindu akan firman-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami untuk selalu berjalan dalam firman. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Katakan ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu Tuhan. Rindu, haleluya Yesus. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi pujian ini kita naikkan dan kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oh haleluya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu kami berserah.
menikmati sabda. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Ialah mata kaya masih Jesus. Kami mau menikmati firman-Mu. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur, terima kasih Tuhan, karena kami ada di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Hanya itulah yang dapat memuaskan roh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati tim pemuji yang sudah melayani kami semua. Tuhan pakai lebih dahsyat di hari yang mendatang dengan urapan sukacita yang daripada Engkau. Kami semua Tuhan hari ini, biarlah Tuhan jamah, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami semua. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 12 November 2023, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang gaya hidup. Ya. Tentu gaya hidup sebagai orang yang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Ya, tentu gaya hidup kita ya disesuaikan dengan kehendak Allah. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama, berdiri kita bersama-sama kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi kalau kita mengaku, silakan duduk. Mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kita ada di dalam Tuhan, ya itu kata Dia itu huruf besar, wajib. Ya, hidup kita ini sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi gaya hidup kita ini hidup yang berkenan. Ya. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan gaya hidup seperti yang dunia tawarkan. Karena apa? Kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, kehidupan yang sudah diubahkan. Ya. Jadi kita berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Gaya hidup kita jangan seperti yang dunia tawarkan, serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita menerima kasih karunia Tuhan. Kehidupan kita mengalami perubahan.
Karena kasih karunia Tuhan itu, ya, kita mengalami perubahan secara rohani. Ya, tentu gaya hidup kita, ya, selalu ingin berkenan kepada Tuhan, ingin selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita dikatakan tidak serupa dengan dunia yang ditawarkan oleh dunia. Bagaimana gaya hidup kita sebagai pribadi yang berkenan atau melakukan kehendak Allah? Seperti pujian kita, ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, engkau yang sudah mengalami kemurahan Allah, kasih karunia Tuhan. Dia menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah yang sejati. Gaya hidup kita adalah beribadah dengan yang benar, yaitu mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Kalau dulu berbicara tentang persembahan, berarti sesuatu yang dikhususkan, diberikan kepada Tuhan. Ya, ada namanya korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian. Ya, korban bakaran itu jadi binatang-binatang. Kalau itu adalah korban dosa kita. Ada korban kesalahan kita, ya, perbuatan kita. Nah, itu ada binatang-binatang yang korban lalu dibunuh, lalu dipersembahkan, ya, kepada Tuhan. Nah, jadi korban itu korban yang mati. Kita sudah belajar kemarin bahwa tetelestai sudah selesai, di mana Yesus mengerjakan tugas yang diberikan Bapa sampai di atas kayu salib. Dia berkorban, menyerahkan nyawanya. Ya. Dalam perjanjian lama, korban itu harus korban mati karena dibunuh. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan mau persembahan korban kita harus hidup. Ya. Hidup. Ya. Diminta di sini ialah persembahan yang sejati, persembahan yang berkenan adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ya. Perlu kita memahami Allah kita itu berkemurahan dan Allah Tuhan itu, ya, baik kepada kita. Sebelum Dia menjadikan kita, Dia sudah menyiapkan, saudara-saudaraku, untuk kebutuhan kita. Ya. Dia memulihkan ciptaannya, ya. Jadilah terang, lalu memisahkan yang laut, air itu laut, yang kering darat, ya. Lalu ada benda-benda terang, ya, selain langit, benda-benda terang, binatang, pohon-pohon, semuanya, saudara-saudaraku. Manusia lalu diciptakan dari debu tanah, ya. Lalu dihembuskan roh Tuhan menciptakan roh manusia, barulah dia menjadi makhluk hidup. Mereka
mempunyai tugas untuk memelihara, ya, menjaga, ya, memberikan tugas, ya, kepada manusia. Tapi sebelumnya Tuhan mencukupi, ya, ya. Kita bersyukur kalau kita masih bisa ada sebagaimana ada. Dengan nafas yang Tuhan berikan, kita beraktivitas, kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang, kita melakukan sesuatu, kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita boleh ada dan menikmati berkat-berkat Tuhan itu, ya, supaya kita, ya, dengan berkat Tuhan itu kita dapat beribadah, kita ya, memuji Tuhan, memberikan persembahan. Ya, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Ya, firman Tuhan katakan Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak lagi menyerahkan hidup kita ini karena Tuhan sudah tebus menjadi alat pembuat kejahatan dosa, tapi menjadi alat kebenaran. Mempersembahkan hidup ini menjadi alat kebenaran, melakukan kehendak, ya, beribadah Tuhan, ya, mempersembahkan tubuh, ya, bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas seperti firman Tuhan yang lalu, ya. Kita ini bait Allah, ya, tempat kediaman Allah, harus dijaga di dalam, ya, tubuh kita, hidup kita di dalam kekudusan, kebenaran. Dijaga juga supaya tetap sehat, ya, tubuh kita ini, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, bukan saja mempersembahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan, tapi juga tubuh kita, ya, Tuhan mau juga untuk merawatnya, ya, menjaga, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup. Tubuh kita juga, ya, dipersembahkan. Tubuh jiwa roh, tubuh kita, ya, perlu dijaga, ya, supaya tetap sehat. Ya, perlu makan buah dan sayur, perlu olahraga, ya, katanya, ya, jauhkan makan-makan yang tidak, ya, sehat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, jadi yang pertama, bagaimana gaya hidup kita sebagai pribadi yang berkenan, ya, melakukan, yaitu kita mau beribadah dengan benar, ya, kita persembahkan tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup kudus. Yang kedua, Mazmur 22. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang kedua, gaya hidup kita adalah suka memuji Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan, itu tandanya orang itu beriman kepada Tuhan, saudara. Dia mengakui keberadaan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, tadi saya katakan kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus bersyukur karena Tuhan memberkati kita. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Ya, tandanya kita percaya akan kekuasaan Tuhan. Kita percaya akan perbuatan Tuhan, ya. Itu juga bentuk selain percaya kita, di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita selalu memuji Tuhan, ya, kita, ya, mempunyai hubungan dengan Tuhan, sehingga kita memiliki hidup yang suka,
mempermuliakan Tuhan, memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, memuji Tuhan. Ya. Lantas yang ketiga, gaya hidup kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan? Tentu dia ingin terus rindu mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti keinginan dagingnya, mematikan. Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat 1 sampai dengan 9. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dalam hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging ialah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan. Kalau kita adalah di dalam Dia, milik Kristus, tentu kita akan senantiasa mau dipimpin oleh Roh, bukan keinginan daging kita, saudara-saudaraku yang kasih. Karena kalau kita mengikuti keinginan daging kita, itu senantiasa bertentangan dengan Tuhan katanya. Menjadi perseteruan. Kalau kita selalu, makanya selanjutnya dikatakan ya ada 3 hal ya di dunia ini. 1 Yohanes pasal 2 itu kalau kita baca seterusnya ayat 16 ya, kalau kita mengikuti dunia, gaya hidup kita bukan mengikuti kehendak Tuhan. Ayat 16, ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Ayat 16, semua yang ada di dalam dunia ini keinginan daging, ya, memuaskan ya nafsu kita. Kita perlu makan, tapi jangan makan berlebih-lebihan. Ya, makanya Amsal katakan, taruh pisau di lehermu, jaga-jaga, makan-makan. Ya, saudara-saudaraku, makan minum perlu, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan juga makan-makan yang merusak tubuh kita. Ya, dan keinginan, yaitu apa? Yang keinginan daging, keinginan mata. Ya, ini berbicara tentang ya apa ya? Keinginan mata, ya, materi, ya, hal-hal yang materi dan keangkuhan hidup, kesombongan. Nah, kita kembali ke dalam firman Tuhan, katakan kita harus dipimpin. Gaya hidup kita adalah mau dipimpin ya oleh Roh Tuhan. Jadi otomatis keinginan daging itu harus dimatikan. Makanya Tuhan katakan, kalau ikut aku pikul salib. Ya, bukan berarti kita harus bawa salib baik kecil mau besar. Ya, kalau Tuhan berkati saudara beli salib emas, puji Tuhan. Bukan berarti kalau nggak ada emas juga saudara bawa kayu. Ya, puji Tuhan juga lah kalau ada salib kayu. Tapi yang dimaksud adalah saudara-saudaraku yang kekasih, kita sangkal.
keinginan. Karena ada keinginan kita ini seringkali bertentangan dengan Tuhan. Ya, menjauh dari Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, saudara-saudaraku yang kasih, meninggalkan ibadah. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan keinginan daging ini, kalau kita dipimpin oleh Roh, maka selalu maunya hidup damai. Ya. Tidak terus di dalam perselisihan, perbantahan, saudara-saudara. Tentu kalau ada Roh Tuhan, mungkin satu waktu kita selisih paham, tapi kita harus berdamai. Ya, kita harus, karena Roh Tuhan itu selalu dikatakan ayat 6, keinginan daging maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, tentu dia akan bergairah. Ya, kalau ada Roh Tuhan, dia akan tetap bersemangat. Ya, bersukacita karena ada kekuatan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Dia memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu saudara-saudara, Mazmur pasal 1. Dia senang di dalam kumpulan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Mazmur pasal 1 kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dia tidak suka kepada kumpulan orang-orang fasik, atau dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ngumpul kepada orang-orang berdosa, atau yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang suka ya tidak mengakui ya, keagungan Tuhan. Tapi ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Jadi ini gaya hidup ya, orang-orang yang mau berkenan, yang melakukan kehendak Allah, karena dia ada di dalam Tuhan, dia milik Tuhan. Tentu dia mau berada dalam satu komunitas yang baik, yang benar. Karena pergaulan yang buruk merusak hidup kita. Ya. Dikatakan di sana dia senantiasa mau kesukaannya mau mendengar firman Tuhan. Ya, mau menyimpan firman Tuhan. Ya, mau melakukan firman Tuhan. Dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikianlah orang fasik, mereka seperti sekam ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju. Jadi suka kepada kumpulan orang-orang yang benar, ya, bukan kepada orang-orang yang fasik. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih adalah suka memberi, ya, suka memberkati saudara-saudaraku. Itu laut mati, kadar garamnya tinggi. Saya belum ke sana. Satu waktu saya akan ke sana. Pak Purba juga ada kerinduan. Nanti satu waktu ya Pak Purba ya, kita berdua ya. Atau berapa? Karena apa ya? Kadar garamnya tinggi, jadi orang bisa mengambang. Makanya kita kalau berenang di laut lebih mudah mengapung ya, karena air asin itu. Saudara-saudaraku yang gak kasih. Karena apa?
dia tidak mengalir. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, biasanya kalau sungai atau danau yang airnya tidak mengalir itu bau sekali, saudara. Ya. Di situ Tuhan tidak mau kita seperti laut kosong, laut mati itu ya, yang kadar garamnya itu. Tidak ada kehidupan di situ. Tuhan mau kita selalu mengalir, disitulah ada kehidupan. Ya, ada sungai yang mengalir, saudara-saudara. Biarlah kehidupan kita tahu kalau Tuhan memberkati kita, biarlah juga mengalir berkat itu kepada orang lain. Ya tentu yang pertama kita berikan kepada Tuhan. Ya kita menyadari. Kadang-kadang persembahan itu saudara-saudara bukan suapan kita kepada Tuhan. Ya supaya Tuhan memberkati kita. Ya. Bukan juga pajak, sudah upeti kita kepada Tuhan. Persembahan itu karena kita merasa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ada beberapa hal ini ya yang menjadi gaya hidup kita karena kita sebagai milik Tuhan. Kita mau beribadah dengan benar, kita suka memuji Allah, kita mau dipimpin oleh Allah, dan kita suka ya di dalam komunitas orang-orang benar, dan kita suka memberi ya karena kita diberkati, kita juga mau memberkati. Ya, Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita, karena inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita sebagai milik Tuhan atau di dalam Tuhan, ya kita mau ya beribadah, ya tentu kita mau mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu tadi, Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Bawa persembahan. Ya, bukan saja tubuh kita, jiwa roh kita, hidup kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Tuhan.
dengan merenungkan firman yang kita sudah dengar. Kita mengetahui bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah dijadikan baru. Marilah hidup ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau jadikan kami baru, Tuhan. Oh, saudara Tuhan yang menebus. Terima kasih Bapa. Mari kita renungkan bersama. Dosa sudah diampuni, kesalahan-kesalahan kita sudah dihapuskan. Roh Tuhan ada, dan izinkanlah Dia memimpin seluruh langkah kehidupan kita. Haleluya. Engkau yang menyelamatkan hidupku, Tuhan, menjadikan hidup kami baru. Oleh kuasa darah-Mu, dengan pengertian bahwa darah Tuhan sudah menyucikan kehidupan kita. Darah Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Oh, begitu luar biasa hidup ini, saudara. Hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang penuh dengan kekotoran, tapi Tuhan bersihkan saat kita beriman kepadanya. Sebab itu, hidup yang sudah bersih, hidup yang sudah dibaharui Tuhan, mari minta pimpinan Roh Allah. Jangan dikotori lagi, jangan dibuat kotor oleh perbuatan-perbuatan daging, oleh keinginan-keinginan dunia. Tetapi kau tetap memilih kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan kan memberkati kita. Setiap apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Di saat kita memberikan hidup kita yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mengingatkan saudara, biar perjalanan hidup kita ke depan, saudara, seminggu ini saja, biar kita hidup dipimpin oleh Allah. Perjalanan sepanjang minggu ini, hidup ini dikuasai Tuhan. Haleluya, dan seizin Tuhan, minggu depan kita akan kembali lagi mendengar suara Tuhan. Ada pesan-pesan yang selalu baru untuk membuat supaya hidup ini lebih berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah saudara kepada Tuhan. Minta kemampuan dari Tuhan. Inilah saatnya kita minta kekuatan Tuhan. Dalam ibadah Dia ada. Dalam ibadah ini Dia sedang melawat kita. Dalam ibadah ini Roh Allah sedang bekerja di dalam kita. Kita membawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Tuhan sedang menerima itu. Dan Tuhan sedang akan mengembalikan berkat itu kepada kita.
imani, kita percaya saat kita berkumpul dalam ibadah, ada berkat kuasa ibadah mengalir bagi kita. Firman Tuhan berkata, dalam ibadah ada berkat. Berkat untuk sekarang waktu kita hidup, dan berkat untuk hidup yang akan datang. Oleh kuasa darah-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, yang membersihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami sembah. Inilah hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Inilah tubuh kami yang kami bawa sebagai persembahan yang hidup. Engkau memperkenan kami Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau hadir dalam ibadah ini. Terima kasih jamahan Tuhan buat kami. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Memuaskan jiwa-jiwa kami. Dan memberikan kami lagi pengertian yang baru Tuhan. Membuka lagi mata rohani kami untuk melihat Engkau. Dan membuka telinga rohani kami lagi Tuhan. Untuk kami selalu ingin mendengar suara Tuhan. Dan Engkau juga sudah memberkati hati kami. Menjadi tempat yang baik untuk firman yang sudah kami dengar ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Dan setiap hari, setiap saat, pikiran ini dikuasai oleh firman. Sehingga setiap kami bertindak Tuhan, dalam tindakan kami dikuasai oleh firman Tuhan. Kami jauh dari perbuatan jahat. Kami jauh dari dosa. Kami jauh dari pelanggaran-pelanggaran. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami hidup seturut dengan kehendak Allah, gaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami yakin apa saja yang kami perbuat, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan pesan ini kepada kami. Kami terima pesan-Mu Tuhan. Pesan itu menjadi acuan dalam kehidupan kami dan memimpin langkah kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa korban-korban persembahan ini. Biar apa yang kami lakukan pun Tuhan, materi yang kami punya yang datangnya dari Tuhan, kami akan bawa menjadi persembahan kami. Biar ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kami hanya dapat bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari Minggu ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan.
waktu yang terbaik Tuhan di saat kami ada di dalam rumah-Mu. Kami boleh menikmati berkat-berkat rohani bagi kami Tuhan. Karena kami hidup bukan hanya untuk dunia ini, tetapi kami hidup hanya untuk juga dunia yang akan datang. Dalam kehidupan kami yang kekal nanti Tuhan. Sebab itu selama waktu masih ada, kami syukuri ini Tuhan. Karena Tuhan jadikan itu menjadi berkat bagi kami. Hari ini Tuhan, bersama-sama kami mendukung dalam doa. Buat Oma Diana Tuhan, yang tadi pagi dia mengalami jatuh. Tuhan, bagian tubuh yang sakit, kami berdoa dalam kekuatan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit, segala yang tidak baik disembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah bagian yang luka, sehingga tidak mendatangkan bahaya Tuhan. Berikan kebahagiaan. Engkau jaga setiap langkah kakinya Tuhan, supaya tidak mendatangkan celaka. Jaga dia dalam rumah Tuhan, di luar rumah Engkau juga menjaga. Terima kasih, dan kami semua yang sudah hadir dalam ibadah ini, dari anak-anak remaja, pemuda, sampai kepada orang tua, keluarga-keluarga yang ada, kami semua alami berkat Tuhan. Kami percaya kuasa ibadah itu sudah menjadi bagian kami. Yang lemah Engkau sudah kuatkan kembali. Yang Tuhan susah, yang khawatir, bahkan ada yang putus asa menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ubahkan Tuhan. Haleluya. Kesusahan menjadi kegembiraan, kegelisahan menjadi ketenangan. Haleluya. Duka menjadi suka Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Ibu Nenggolan secara khusus Tuhan, Kau jamah bagian tubuhnya yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bekerja. Engkau bekerja di tubuhnya, Engkau bekerja. Engkau juga bekerja di hatinya, bekerja di rohnya Tuhan. Dia tetap tampil menjadi pemenang, menjadi terang, menjadi orang yang kuat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati ibadah ini. Kami yakin itu. Persembahan-persembahan umat-Mu Tuhan, berkati apa yang mereka beri. Mereka Engkau balas dengan berlipat kali ganda. Engkau tidak pernah berhutang. Engkau tidak pernah Tuhan melupakan apa yang diperbuat oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati mata pencarian jemaat-Mu, diberkati Tuhan. Semua usaha-usaha yang dikerjakan diberkati Tuhan. Dimanapun umat-Mu bekerja, di kantor, dimanapun, di pasar, di jalan, sebagai driver Tuhan, diberkati Tuhan. Diberikan keamanan Tuhan Yesus. Terima kasih. Sehingga dengan berkat yang mengalir dari Tuhan, mereka juga akan alirkan berkat itu untuk memberkati yang lain. Memberkati pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Doa kami buat pemerintahan Indonesia menjelang pemilu Tuhan. Pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat. Tuhan, ada banyak kampanye-kampanye yang sudah dilakukan. Biarlah Tuhan situasi ini tetap dalam kendali Tuhan. Tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian satu sama lain.
Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menetapkan pemimpin yang terbaik dari Tuhan. Negeri ini dijaga Tuhan. Negeri ini diberkati Tuhan. Dengan situasi, kondisi, ada hujan pertobatan terjadi. Gereja ini Tuhan, pelayanan GPDI Philadelphia terus diberkati Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada semakin semangat, semakin dewasa dalam iman. Dan kedewasaan itu Tuhan akan menarik jiwa-jiwa baru untuk datang menyembah kepada Tuhan. Semua yang sudah melayani Tuhan hari ini, Tuhan berkati mereka. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Ada kendala-kendala yang akan mengganggu, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami kepadamu. Kalau sebentar kami melangkah keluar dari ruangan ini untuk pulang ke rumah, sertai langkah kami, pimpin jalan kami. Kami boleh selamat tiba sampai tujuan. Baik yang berjalan kaki, berkendaraan. Hati kami penuh dengan sukacita karena kami alami kuasa ibadah itu. Menghadapi perayaan Natal tanggal 10 Desember, Tuhan tolong semuanya. Panitia Natal juga Tuhan Engkau berkati. Inilah doa kami Bapa dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.